Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Dan saya akan memberikan kabar gembira, yaitu SE terbaru Menpan RB telah terbit. Surat edaran ini akan menjelaskan tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN atau tenaga honorer setelah tanggal 28 November tahun 2023 yang katanya akan diberhentikan. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Yang melukanya saya doakan semoga segera menjadi ASN tahun ini. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Jadi pada tanggal 25 Juli kemarin, Menpan RB telah mengirimkan surat edaran kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan instansi daerah di tiap kabupaten maupun provinsi. Nah, isi surat ini adalah tentang status dan kedudukan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Ex-THK2 itu tenaga honorer kategori 2 yang tidak diangkat PNS pada tahun 2004 yang lalu, jadi statusnya menjadi THK2. Sedangkan tenaga non-ASN adalah semua pegawai yang bekerja di bawah instansi pemerintah namun bukan ASN dan juga bukan tenaga outsourcing tapi dibiayai dengan APBD. Tenaga non-ASN ini sudah didata pada tahun 2022 yang lalu. Sudah pernah saya bahas di video yang dapat diklik tombol di atas. Nah, mari kita simak satu persatu surat ini. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K bahwa pegawai non-PNS dalam waktu paling lama 5 tahun bagaimana dimaksud dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan bagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan peraturan pemerintah dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023. Namun, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa ex-THK2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam dukungan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mengharapkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan instansi daerah agar melakukan langkah sebagai berikut. Nah, jadi surat ini intinya itu meminta kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama, PPK itu diminta menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data BKN. Ini maksudnya adalah mengalokasikan anggaran untuk tahun 2024. Artinya pada tahun 2024 tetap dianggarkan keberadaannya tenaga non-ASN karena masih diperlukan. Tetapi yang dimasukkan dalam anggaran adalah tenaga non-ASN yang terdapat pada basis data BKN. Basis data BKN ini sesuai dengan pendataan yang tahun kemarin dilaksanakan. Nah, pertanyaannya apakah teman-teman masuk ke itu? Nah, untuk siapa yang masuk itu kemarin kan sudah didata. Untuk mengetahui hasilnya itu bisa menghubungi ke kepegawaian masing-masing. Yang kedua yang harus dilakukan PPK adalah dalam mengalokasikan pembiayaan pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi anggarannya tetap disamakan. Misalkan suatu instansi itu punya 10 tenaga non-ASN, honornya itu sekitar 2,5. Nah, 2,5 kali 10 berarti dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, anggarannya segitu di tahun 2023. Di tahun 2024 diminta disamakan. Artinya tidak mengurangi pendapatan bagi tenaga non-ASN. Cuma ketika saya bilang ada honor tenaga non-ASN itu sekitar 2 juta sampai 5 juta, banyak yang marah. Kenapa? Karena mereka tidak menerima nominal yang sama. Kenapa demikian? Mungkin perlu di disclaimer dulu kalau yang saya sampaikan itu adalah tenaga non-ASN yang bekerja selama 8 jam di bawah instansi pemerintah. Mungkin yang kurang dari 8 jam nominalnya pasti berbeda. Ada yang 200.000, itu mungkin karena dia honorer guru atau mungkin honorer lainnya yang bekerjanya tidak atau kurang dari 8 jam per hari. Banyak yang berkata itu hoax karena saya menyampaikan nominalnya tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi kenyataannya di daerah saya memang seperti itu. Tenaga non-ASN itu gajinya di atas UMR. UMR di daerah saya 2,2. Yang didapatkan sekitar 2,5, artinya di atas UMR. Karena jam kerja mereka itu 8 jam per hari. Berbeda dengan yang teman-teman yang mendapatkan di bawah itu, berarti karena dia kurang dari 8 jam per hari. Kemudian yang ketiga adalah PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non PNS
dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya. Jadi dilarang menambah lagi, tidak boleh menambah baru. Kemudian adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jika membutuhkan tenaga baru, yang dilakukan adalah melakukan pengusulan, bukan menambah melalui tenaga non ASN. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan di sini tertanda tangan elektronik oleh Menteri PAN-RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. Jadi surat edaran ini adalah kabar gembira bagi teman-teman kalau di tahun 2024 tidak akan diberhentikan, alias tetap dianggarkan pembiayaannya sesuai dengan tahun sebelumnya atau tahun 2023. Jadi tidak ada PHK massal, dengan catatan tidak dapat menambah atau mengganti orang. Jadi kalau teman-teman sudah di dinas A ya, tahun depan ya di situ lagi. Nah, bagaimana jika tenaga non ASN pengen menjadi P3K? Itu harus melalui proses seleksi. Untuk seleksinya sudah pernah saya share dan akan saya informasikan ketika ada informasi terbaru di channel ini. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Jangan lupa join juga di grup Telegram yang linknya ada di deskripsi. Nah, setelah melakukannya, saya doakan semoga lolos di tahun ini. Saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.